Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah Pratiwi dengan NIM B1B1211169. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai chapter 19 dengan judul bab yaitu Financing International Trade. Tujuan pembelajaran dari bab ini yang pertama menjelaskan metode pembayaran untuk perdagangan internasional. Yang kedua menjelaskan metode pembiayaan perdagangan umum. Dan yang ketiga menjelaskan agen-agen besar yang memfasilitasi perdagangan internasional dengan asuransi ekspor dan atau program pinjaman. Bab ini terdiri dari pokok bahasan yang pertama, pendahuluan, 9.1 yaitu Payment Methods for International Trade, 19.1.1 Prepayment, lalu selanjutnya Letters of Credit, selanjutnya Draft, lalu Consignment, Open Account, Impact of the Credit Crisis on Payment Method. Pokok pembahasan 19.2 terdiri dari sub-sub berikut. Lalu 19.3 terdiri dari sub-sub bab berikut. Baik, masuk ke pendahuluan. Jadi, definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang, jasa, dan modal antar negara-negara yang melibatkan lintas batas negara. Hal ini memungkinkan negara-negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif mereka, meningkatkan akses terhadap berbagai produk, dan memperluas pasar untuk pertumbuhan ekonomi global. Pentingnya pembiayaan dalam perdagangan internasional. Pembiayaan dalam perdagangan internasional sangat penting karena transaksi perdagangan sering melibatkan risiko yang kompleks dan memerlukan sumber dana yang cukup. Pembiayaan ini membantu mengurangi risiko pembayaran, memperluas akses ke modal, dan memungkinkan pertumbuhan perdagangan internasional yang lebih besar. Bank-bank dan lembaga keuangan lainnya memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan untuk mendukung transaksi perdagangan internasional. Baik, kita masuk ke 19.1 yaitu Payment Methods for International Trade. Pembayaran dalam perdagangan internasional menjadi rumit karena potensi ketidakmenerimaan pembayaran, kendala kontrol pertukaran, dan kurangnya kepercayaan antar eksportir dan importir. Eksportir terkadang khawatir tidak menerima pembayaran dari importir, adanya kontrol pertukaran yang menghambat pembayaran, serta ketidakpercayaan importir terhadap pengiriman produk oleh eksportir. Manajer keuangan perlu memahami dan memilih metode pembayaran yang sesuai untuk memastikan kelancaran pengiriman produk dan pembayaran dalam perdagangan internasional. Terdapat 5 metode pembayaran dasar dalam perdagangan internasional, yaitu pembayaran di muka, surat kredit, konsep, konsinyasi, dan buku akun. Masing-masing dengan risiko yang berbeda bagi eksportir maupun bagi importir. Kita masuk ke pembahasan prepayment, yang dimana prepayment ini yaitu memiliki definisi eksportir tidak mengirim barang sampai menerima pembayaran dari importir. Lalu selanjutnya bentuk pembayarannya yaitu international wire transfer, wesel bank asing, atau sistem pembayaran elektronik internasional. Lalu perlindungan untuk eksportir yang diberikan dari prepayment ini yaitu memberikan perlindungan maksimal bagi eksportir dan digunakan berhadapan dengan importir baru dengan kelayakan kredit yang tidak diketahui. Kerugian bagi importir, kekhawatiran barang tidak dikirimkan, dan kekhawatiran karena tidak dibayarnya. Berikut merupakan tabel metode prepayment. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu Letters of Credit. Letter of Credit atau
LC adalah bentuk kewajiban tertulis yang menjamin pembayaran kepada eksportir setelah pengiriman barang, di mana bank importir bertindak sebagai pihak yang mengeluarkan letter of credit untuk membayar eksportir setelah menerima dokumen pengiriman yang memverifikasi pengiriman barang. Bank eksportir berperan dalam mengirimkan dokumen pengiriman ke bank importir untuk memverifikasi pengiriman barang, memberikan keuntungan kepada importir dengan mempercayai bank eksportir untuk mengkonfirmasi pengiriman barang. Selanjutnya yaitu meskipun bank importir bisa memiliki reputasi yang baik, eksportir mungkin khawatir tentang kemungkinan pembatasan atau kontrol valutasi yang diberlakukan oleh pemerintah asing yang bisa menghambat pembayaran oleh bank importir. Dokumen kunci dalam transaksi yang dibawa oleh letter of credit adalah bill of lading yang berfungsi sebagai bukti pengiriman dan juga menegaskan kepemilikan atas barang dagang. Berikut adalah bentuk dokumen kunci dalam transaksi di bawah letters of credit. Bill of lading mencakup berbagai informasi penting seperti deskripsi barang dagangan, tanda identifikasi, bukti pemuatan, serta nama eksportir dan importir, status biaya pengiriman, dan tanggal pengiriman. Faktor komersial memberikan deskripsi rinci tentang barang dagangan yang dijual kepada importir, termasuk informasi pembayaran, harga, jumlah, berat, kemasan, dan detail pengiriman. Penting untuk memastikan bahwa deskripsi barang dagangan dalam faktur sesuai dengan yang tercantum dalam letters of credit untuk memastikan kesesuaian dokumen. Prosedur kredit dokumenter yang terkait dengan penggunaan letters of credit oleh standar yang ditetapkan dalam Uniform Custom and Practice for Documentary Credits yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang Internasional. Berikut adalah gambar mengenai prosedur kredit dokumenter. Mulai dari eksporter, importer, selanjutnya yaitu draft. Draft atau Bill of Exchange adalah instruksi tertulis dari eksportir kepada importir untuk membayar sejumlah uang tertentu, baik saat draft itu disajikan atau pada tanggal yang ditentukan di masa depan. Meskipun umumnya digunakan dalam dokumen letters of credit, draft juga dapat digunakan secara independen. Namun, eksportir memiliki perlindungan yang lebih sedikit tanpa letter of credit karena tidak ada bank yang berkewajiban untuk membayar atas nama importir. Selanjutnya, sebagian besar transaksi perdagangan yang melibatkan draft diproses melalui sistem perbankan dengan bank sebagai perantara memproses dokumen pengiriman pembayaran. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai consignment. Di bawah pengaturan consignment, eksportir mengirimkan produk ke importir, namun tetap memegang hak kepemilikan atas barang dagangan. Importir memiliki akses ke produk tersebut tanpa perlu membayar hingga barang tersebut dijual kepada pihak ketiga. Eksportir mempercayai importir untuk membayar produk yang terjual pada saat itu. Namun, jika importir gagal membayar, eksportir memiliki sedikit opsi karena tidak ada draft yang terlibat, dan barang dagangan telah dijual. Karena resikonya tinggi, pengaturan konsinyasi jarang digunakan, kecuali oleh perusahaan afiliasi dan anak perusahaan yang berdagang antar perusahaan induk. Dalam transaksi akun terbuka, eksportir mengirimkan barang dagangan dan mengharapkan importir untuk mengirim pembayaran sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Eksportir bergantung sepenuhnya pada kelayakan kredit keuangan dan integritas importir.
Metode ini hanya digunakan ketika eksportir dan importir memiliki rasa saling percaya dan banyak pengalaman satu sama lain. Terlepas dari risikonya, transaksi akun terbuka banyak digunakan, terutama di antara negara-negara industri di Amerika Utara dan Eropa. Selanjutnya yaitu mengenai impact of credit crisis on payment method. Ketika krisis kredit meningkat pada musim gugur 2008, transaksi perdagangan internasional terhenti. Bank komersial memfasilitasi transaksi perdagangan karena mereka biasanya dipercaya untuk menjamin pembayaran atas nama impor. Namun, selama krisis kredit, banyak lembaga keuangan mengalami masalah keuangan. Akibatnya, eksportir kehilangan kepercayaan pada bank komersial dan tidak ingin mengekspor produk bahkan jika bank importir akan menjamin pembayaran. Kita ke 19.2 yaitu Trade Finance Method. Dalam transaksi perdagangan internasional, kredit dapat diberikan oleh eksportir, importir, lembaga keuangan, atau kombinasi dari ketiganya. Eksportir dapat menyediakan kredit dalam bentuk kredit pemasok jika memiliki arus kas yang mencukupi untuk membiayai siklus perdagangan dari produksi hingga pembayaran akhir oleh eksportir. Namun, jika eksportir tidak memiliki dana yang cukup, ia mungkin memerlukan pembiayaan dari bank atau importir untuk membiayai transaksi. Oleh karena itu, bank komersial umumnya memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan perdagangan di kedua sisi transaksi. Beberapa metode yang populer untuk membiayai perdagangan internasional antara lain pembiayaan piutang, pajak piutang, letter of credit, penerimaan bangkit, pembiayaan barang mulia jangka menengah atau forfaiting, dan counter trade. Setiap metode ini memiliki kegunaan dan karakteristik tersendiri yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi dalam transaksi perdagangan internasional. Account Receivable Finance. Pada pembahasan ini, eksportir mungkin memilih untuk mengirimkan produk kepada importir tanpa jaminan pembayaran dari bank dengan menggunakan metode seperti pengiriman akun terbuka atau draft waktu. Sebelum melakukan pengiriman, eksportir perlu melakukan pemeriksaan kredit terhadap importir untuk menilai kelayakan kreditnya, apakah diterima atau tidak. Jika eksportir setuju untuk menunggu pembayaran, hal ini berarti memberikan kredit kepada importir. Namun, jika eksportir memerlukan dana secara cepat, ia dapat memperoleh pembiayaan dari bank. Dalam pembiayaan piutang, bank memberikan pinjaman kepada eksportir yang dijamin oleh piutang. Pinjaman tersebut diberikan berdasarkan kelayakan kredit eksportir. Pembiayaan piutang internasional memiliki risiko tambahan, seperti pembatasan pemerintah dan kontrol pertukaran yang dapat menghambat pembayaran oleh importir. Tingkat bunga untuk pembiayaan piutang internasional seringkali lebih tinggi daripada pembiayaan piutang domestik. Jangka waktu pembiayaan biasanya antara 1 hingga 6 bulan. Untuk mengurangi risiko tambahan dalam pembiayaan piutang internasional, eksportir dan bank seringkali memerlukan asuransi kredit ekspor sebelum memberikan pembiayaan kepada eksportir. Kita masuk ke pembahasan factoring. Sebelum membeli piutang, faktor melakukan pemeriksaan kredit terhadap importir. Ketika eksportir mengirimkan produk sebelum menerima pembayaran, saldo piutangnya meningkat, kecuali jika eksportir telah menerima pinjaman dari bank untuk membiayai transaksi tersebut. Dalam hal ini, eksportir harus memantau penagihan piutang karena ada risiko bahwa importir tidak akan membayar. Eksportir dapat memutuskan untuk menjual piutang kepada pihak ketiga yang dikenal sebagai
faktur atau factoring. Factoring tersebut kemudian mengambil alih tanggung jawab untuk mengumpulkan pembayaran dari importir, serta menanggung risiko kredit terkait. Factoring biasanya memiliki piutang dengan diskon dan mengenakan biaya pemrosesan tetap. Faktor eksportir berinteraksi dengan faktor koresponden di negara importir untuk menilai kelayakan kredit importir dan menangani penagihan piutang. Anjak piutang memberikan beberapa manfaat bagi eksportir, termasuk menghilangkan beban pemeliharaan dan pemantauan buku besar akuntansi piutang serta mengasumsikan risiko kredit oleh faktor yang membantu eksportir dari evaluasi kelayakan kredit importir. Layanan anjak piutang biasanya disediakan oleh anak perusahaan bank komersial, perusahaan pembiayaan komersial, dan lembaga pembiayaan khusus lainnya. Faktor-faktor sering menggunakan asuransi kredit ekspor untuk mengurangi risiko tambahan piutang asing. Jadi faktor-faktor sini maksudnya faktornya. Kita masuk ke pembahasan letter of credit. Letter of credit tidak hanya menjadi metode pembayaran penting dalam perdagangan internasional, tapi juga berfungsi sebagai sumber pembiayaan. Bank importir juga dapat memberikan pembiayaan. Ketika importir mendapatkan letter of credit, ia harus membayar banknya jumlah letter of credit ditambah biaya. Importir biasanya memiliki rekening di banknya untuk membayar letter of credit. Namun, jika importir tidak memiliki dana yang cukup di rekeningnya, bank importir masih berkewajiban untuk melakukan pembayaran yang jatuh tempo berdasarkan letter of credit, memberikan kredit kepada importir. Kesediaan bank untuk membuat letter of credit atas nama importir hanya terjadi jika bank mempercayai importir tersebut, karena bank memberikan kredit kepada importir dalam proses ini. Selain itu, bentuk lain dari pembiayaan melibatkan standby letter of credit, di mana bank importir berjanji untuk membayar eksportir jika importir gagal membayar sesuai kesepakatan. Di tingkat internasional, letter of credit siaga sering digunakan dalam kontrak terkait pemerintah dan berfungsi sebagai obligasi penawaran, obligasi kinerja, dan jaminan pembayaran di muka. Selanjutnya yaitu mengenai bankers acceptance, di mana banker acceptance ini yaitu penerimaan bankir atau draft waktu dikeluarkan oleh perusahaan dan dijamin oleh bank. Berikut adalah bentuk dari bankers acceptance. Bankers acceptance. Eksportir menjanjikan draft waktu dan dokumen pengiriman ke bank lokalnya yang kemudian dikirimkan ke bank importir. Bank importir menyetujui persyaratan draft, menciptakan penerimaan bankir. Ini memungkinkan eksportir memegang akseptasi sampai jatuh tempo, memberikan pembiayaan kepada importir, dan menjamin pembayaran. Eksportir dapat menjual akseptasi bankir di pasar uang jika tidak ingin menahan akseptasi tersebut sampai jatuh tempo. Hal ini memungkinkan eksportir untuk menerima pembayaran lebih awal, meskipun dengan diskon yang mencerminkan nilai waktu uang. Penerimaan bankir mengurangi risiko kredit bagi eksportir dan memungkinkan akses pasar luar negeri yang lebih besar bagi importir. Dokumen yang disajikan dengan penerimaan meyakinkan importir bahwa produknya telah dikirim. Pembayaran importir dibiayai sampai tanggal jatuh tempo penerimaan bankir. Menghindari pembayaran di muka dan mengikat dananya. Biaya pembiayaan penerimaan bankir
terkadang lebih rendah daripada pinjaman berbasis prime, dan akseptasi bankir dapat dipasarkan di pasar sekunder dengan tarif antara tagihan treasury, jangka pendek, dan kertas komersial. Selanjutnya, bank importir membuat, menerima, dan menjual penerimaan bankir atau bankers acceptance, menggunakan uang investor untuk membiayai importir. Pembiayaan penerimaan bankir juga dapat diatur melalui pembiayaan kembali signed letter of credit. Berikut ini adalah siklus penerimaan bankir khas atau bankers acceptance. Bisa diperhatikan pada PowerPoint. Pembahasan selanjutnya yaitu medium term capital goods financing atau forfaiting. Barang modal seringkali memiliki harga yang tinggi, sehingga importir mungkin kesulitan melakukan pembayaran dalam jangka waktu singkat, memerlukan pembiayaan jangka panjang. Forfaiting merupakan jenis pembiayaan perdagangan di mana eksportir menjual kewajiban keuangan seperti bill of exchange atau promissory notes kepada bank forfaiting. Dalam transaksi forfait, importir mengeluarkan surat promise untuk membayar eksportir selama periode tertentu, biasanya antar 3 hingga 7 tahun. Catatan yang dijual dalam forfaiting tidak disertai jaminan dari eksportir. Jika importir gagal membayar, bank forfaiting tidak dapat menagih pembayaran dari eksportir. Barang modal seringkali memiliki harga yang tinggi, sehingga importir mungkin kesulitan melakukan pembayaran dalam jangka waktu singkat atau memerlukan pembiayaan jangka panjang. Forfaiting merupakan jenis pembiayaan perdagangan di mana eksportir menjual kewajiban keuangan seperti bill of exchange atau promissory notes kepada bank forfaiting. Selanjutnya dalam transaksi forfaiting, importir mengeluarkan surat promise untuk membayar eksportir selama periode tertentu, biasanya antara 3 hingga 7 tahun. Catatan yang dijual dalam forfaiting tidak disertai jaminan dari eksportir. Jika importir gagal membayar, bank forfaiting tidak dapat menagih pembayaran dari eksportir. Forfaiting memiliki kemiripan dengan pajak piutang, di mana forfaiter bertanggung jawab atas pengumpulan pembayaran dari importir dan menanggung risiko kredit serta risiko negara yang terlibat. Bank forfaiting menilai kelayakan kredit importir seolah-olah memberikan pinjaman jangka menengah. Transaksi forfaiting biasanya dijamin oleh bank atau letter of credit yang dikeluarkan oleh bank importir untuk jangka waktu transaksi. Untuk transaksi yang lebih besar, beberapa bank mungkin terlibat, membentuk sindikat di mana setiap peserta membagi risiko dan laba sesuai dengan proporsinya. Perusahaan forfaiting dapat memutuskan untuk menjual surat importir kepada lembaga keuangan lain yang bersedia membelinya, tapi tetap bertanggung jawab atas pembayaran jika importir gagal membayar. Pembahasan selanjutnya yaitu counter trade. Counter trade ini mencakup segala jenis transaksi perdagangan luar negeri di mana penjualan produk ke satu negara terkait dengan pembelian atau pertukaran produk dari negara yang sama. Pertumbuhan counter trade didorong oleh ketidakseimbangan neraca pembayaran, kekurangan mata uang asing, mata utang negara-negara berkembang, dan permintaan global yang stagnan. Perusahaan multinasional menemukan peluang counter trade terutama di Asia, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Jenis-jenis counter trade yang umumnya meliputi barter,
kompensasi, dan counter purchase. Barter adalah pertukaran produk antar dua pihak tanpa menggunakan mata uang sebagai alat tukar. Biasanya ini adalah transaksi satu kali yang diatur oleh satu kontrak. Dalam kompensasi, pengiriman produk satu pihak dikompensasi oleh eksportir yang membeli kembali sejumlah produk dari pihak yang sama. Nilai produk dinyatakan dalam istilah moneter. Counter purchase melibatkan pertukaran produk antar dua pihak di bawah dua kontrak berbeda yang dinyatakan dalam istilah moneter. Jadi melibatkan pertukaran produk antara dua pihak di bawah dua kontrak berbeda yang dinyatakan dalam istilah moneter. Transaksi teknisnya terpisah. Meskipun terdapat inefisien ekonomi dalam perdagangan Bali, counter trade menjadi lebih penting dalam beberapa tahun terakhir. Kita masuk ke pembahasan 19.3, yaitu Agencies that Facilitate. Yang pertama yaitu kita membahas mengenai ekspor-impor Bank of the United States. Bank didirikan pada tahun 1934 untuk memfasilitasi perdagangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Misi saat ini, ekspor-impor bank adalah untuk membiayai dan memfasilitasi ekspor produk dan layanan Amerika Serikat serta menjaga daya saing perusahaan Amerika Serikat di pasar luar negeri. Program penjaminan modal kerja mendorong bank-bank umum untuk memberikan pembiayaan ekspor jangka panjang, ekspor jangka pendek kepada importir, dengan memberikan jaminan komprehensif hingga 100% dari pokok dan bunga pinjaman. Program jaminan jangka menengah mendukung pembiayaan penjualan peralatan dan layanan modal Amerika Serikat kepada importir yang disetujui, dengan ekspor-impor bank menjamin 100% pokok pinjaman dan bunga. Program pinjaman langsung menawarkan pinjaman suku bunga tetap langsung kepada importir untuk membeli peralatan dan layanan modal Amerika Serikat dalam jangka menengah atau jangka pendek. Sedangkan program pinjaman pembiayaan proyek memungkinkan pembiayaan jangka panjang untuk proyek-proyek besar seperti proyek infrastruktur dengan pembayaran tunai 15% oleh importir dan jaminan hingga 85% dari jumlah kontrak. Ekspor-impor bank menawarkan polis asuransi kepada bank, termasuk kebijakan bank letter of credit, yang memungkinkan bank untuk mengkonfirmasi letter of credit yang mendukung pembelian ekspor Amerika Serikat. Selanjutnya, program asuransi kredit ekspor impor bank memberikan perlindungan terhadap risiko tidak dibayar oleh importir dengan penggantian antara 90 dan 100% dari jumlah yang diasuransikan jika importir gagal membayar. Ekspor-impor bank menawarkan berbagai kebijakan asuransi, termasuk kebijakan usaha kecil dan kebijakan payung untuk memberikan perlindungan terhadap risiko default komersial dan politik kepada eksportir. Ekspor-impor bank memiliki kemitraan dengan lebih dari 30 negara bagian Amerika Serikat untuk menyebarkan layanan promosi perdagangan pemerintah kepada lebih banyak eksportir. Operator asuransi swasta seperti AIG juga menyediakan polis asuransi untuk mengurangi risiko ketika asuransi ekspor-impor bank tidak tersedia atau diinginkan. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu Private Export Funding Corporation
atau PEVCO. Jadi PEVCO adalah perusahaan swasta yang dimiliki oleh konsorsium bank komersial dan perusahaan industri. PEVCO menyediakan pembiayaan suku bunga tetap jangka menengah dan panjang kepada importir, bekerja sama dengan ekspor-impor bank. Jadi, PEVCO ini bekerja sama dengan ekspor-impor bank atau Eksim Bank. Bank ekspor-impor menjamin semua pinjaman ekspor yang dilakukan oleh PEVCO. Mayoritas pinjaman PEVCO digunakan untuk membiayai proyek-proyek besar seperti pesawat terbang dan peralatan pembangkit listrik. Pinjaman PEVCO memiliki jangka waktu yang relatif lama, kadang-kadang bisa hingga 25 tahun. Private Export Funding Corporation ini atau PEVCO mengisi kekosongan di pasar dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman yang tidak bisa dilakukan oleh bank-bank komersial. PEVCO juga berfungsi sebagai importir pasar sekunder untuk pinjaman ekspor yang berasal dari bank-bank Amerika Serikat. PEVCO mengumpulkan dananya di pasar modal melalui penerbitan obligasi jangka panjang. Obligasi Private Export Funding Corporation mudah dipasarkan karena dijamin oleh penjamin yang dijamin oleh ekspor-impor bank. Jadi mudah dipasarkan karena Private Export Funding Corporation ini dijamin oleh pinjaman yang dijamin oleh ekspor-impor bank. Selanjutnya yaitu mengenai Overseas Private Investment Corporation atau OPIC. Overseas Private Investment Corporation didirikan pada tahun 1971 sebagai agen federal mandiri yang bertanggung jawab untuk mengasuransikan investasi langsung Amerika Serikat di negara-negara asing terhadap risiko ketidaksesuaian mata uang, pengambilalihan, dan risiko politik lainnya. Melalui program pinjaman langsung atau penjaminan, Overseas Private Investment Corporation memberikan pembiayaan jangka menengah hingga panjang kepada investor Amerika Serikat yang melakukan usaha di luar negeri. Selain program asuransi dan keuangan umum, Overseas Private Investment Corporation menawarkan jenis pertanggungan khusus untuk eksportir yang menawar atau melakukan kontrak ke luar negeri. Kontraktor Amerika dapat mengasuransikan diri mereka terhadap perselisihan kontrak dan bahkan terhadap panggilan yang salah dari Standby Letter of Credit melalui Overseas Private Investment Corporation. Baik, sekian pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.